Halo teman-teman, saya Estarina, NIM PO 71-2002-149 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia. Berikut adalah gambar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama mulut, di mana mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat enzim, yaitu ada enzim amilase, di mana enzim amilase ini dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua yaitu enzim lisosim, di mana enzim lisosim ini memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Selanjutnya ada enzim betain, di mana enzim betain ini dapat menjaga keseimbangan cairan sel. Selanjutnya ada enzim bromelain, di mana enzim bromelain ini memiliki sifat anti radang. Gambar di samping adalah gambar mulut. Selanjutnya yaitu tenggorokan atau faring. Tenggorokan merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu karena tenggorokan ini bertindak sebagai jalan yang dilalui cairan, makanan, dan udara. Tenggorokan atau faring ini terletak pada bagian belakang mulut dan di bawah hidung, lebih tepatnya berada di atas kerongkongan dan jalur udara utama atau trakea. Nah, tenggorokan atau faring ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring di bagian atas, orofaring di bagian tengah, dan laryngofaring di bagian bawah. Selanjutnya yaitu fungsi tenggorokan, yaitu sebagai saluran yang dilalui oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi. Gambar tersebut adalah gambar tenggorokan. Selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan atau esofagus ini sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Menurut histologi, esofagus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior atau sebagian besar adalah otot rangka, yang bagian keduanya ada bagian tengah atau campuran otot rangka dan otot halus, yang ketiganya serta bagian interior atau terutama terdiri dari otot halus. Baik, ini adalah bagian dari kerongkongan atau gambar kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan atrium. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Lambung memiliki enzim yang ada di lambung, yakni yang pertama enzim pepsin. Enzim pepsin dapat memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, asam klorida atau HCl yang dapat memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Yang ketiga, enzim mucin. Enzim mucin dapat melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Yang keempat yaitu enzim gastrin, di mana enzim gastrin ini merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu dapat menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas ini terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas ini terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu asini, di mana asini berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Pankreas memiliki enzim, yaitu yang pertama amilase. Amilase dapat yaitu untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Selanjutnya lipase, di mana lipase untuk memecah lemak dari makanan yang Anda konsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya protease, di mana protease ini memecah protein di makanan menjadi asam amino. Selanjutnya tripsin, di mana tripsin ini memecah protein pada makanan menjadi asam amino yang lebih mudah diserap tubuh. Selanjutnya enzim yang ada di pankreas yaitu amilase dapat memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Selanjutnya lipase yang dapat memecah lemak makanan yang Anda konsumsi menjadi asam lemak dan gliserol.
Selanjutnya protease, di mana protease ini untuk memecah protein di makanan menjadi asam amino. Selanjutnya tripsin, di mana tripsin ini memecah protein pada makanan menjadi asam amino yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Gambar tersebut adalah gambar dari pankreas. Selanjutnya yaitu hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis, protein plasma, dan penetralan obat. Enzim arginase atau enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifi yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Selanjutnya yaitu kandung empedu, di mana kandung empedu ini adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu ini adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap atau bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi, di mana fungsi empedu yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Enzim lipase dengan membentuk misel atau gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil, dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase memecah lemak dengan lebih baik. Baik, ini adalah gambar dari kandung empedu. Usus halus, di mana usus halus atau usus kecil merupakan bagian dari saluran pencernaan yang diantaranya adalah lambung dan usus besar. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameternya 2,5 cm. Fungsi dari usus halus ini yaitu untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Lapisan usus halus ini terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot memanjang, lapisan otot melingkar, dan lapisan serosa. Selanjutnya usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, selanjutnya usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Enzim yang ada di usus halus seperti sukrase memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Berikut adalah gambar dari usus halus. Selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi dari usus besar ini adalah menyerap air dari feses. Bila direntangkan, usus besar ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Kolon terdiri dari 4 lapisan yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Salurannya terbagi menjadi 4 bagian yaitu ada kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, dan kolon sigmoid. Berikut adalah gambar dari usus besar. Selanjutnya rektum, di mana rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses dan panjang rektumnya 10-15 cm. Ini adalah gambar dari rektum. Terakhir adalah anus, di mana anus ini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus ini terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus ini diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Ini adalah gambar dari anus. Baik, sekian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan manusia. Terima kasih.